Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keniasannya kita sudah diberikan beribu-ribu kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya orang tua dari Akram Jahran sebagai perwakilan dari kelas 8B. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang berbakti kepada orang tua. Apa itu berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua berasal dari bahasa Arab dari dua kata, yaitu bir yang artinya kebaikan dan al-walidain yang artinya orang tua. Birrul walidain ini adalah wajib dilaksanakan dalam agama atau disebut juga fardu ain. Berbakti kepada orang tua keutamaannya sangat besar. Tersirat dalam Al-Quran, dalam Quran surat Luqman ayat 14, yang artinya berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, yaitu ayah dan ibumu. Begitu utamanya berbakti kepada orang tua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda yang berbunyi, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi. Berikut disampaikan beberapa bentuk berbakti kepada orang tua. Bentuk yang pertama yaitu mendoakan kedua orang tua kita, baik masih hidup maupun ketika meninggal dunia. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, kita tetap bisa mengirimkan doa-doa untuk orang tua kita. Karena orang tua yang sudah meninggal sangat menantikan doa dari anak-anaknya sebagai penolong mereka di alam sana. Yang kedua, bentuk dari berbakti kepada orang tua adalah patuh atau taat kepada orang tua kita. Patuh di sini yaitu patuh pada hal-hal yang bukan termasuk maksiat atau patuh kepada hal-hal yang tidak membawa keburukan. Itu wajib dilaksanakan. Yang ketiganya yaitu tidak berbicara kasar kepada orang tua kita. Tidak membentak, tidak menyebut dan sebagainya. Yang keempat adalah membantu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci piring setelah makan, mencuci piring kita sendiri, dicuci setelah makan, kemudian membereskan tempat tidur kita, atau menyapu rumah, membantu orang tua, dan bisa dikerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Yang selanjutnya, bentuk berbakti kepada orang tua adalah merawat mereka ketika sudah berusia senja. Berusia senja di sini artinya mereka sudah tua, tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Selanjutnya, yang terakhir, berbuat baik kepada orang tua yaitu dengan membahagiakan orang tua kita. Mungkin kalau sudah bekerja bisa memberikan finansial atau uang, tapi kalau belum bekerja bisa memberikan menemaninya, memberikan senyuman, kebahagiaan, atau hadiah-hadiah kecil untuk orang tua kita. Cara lainnya untuk memberikan kebahagiaan orang tua kita yaitu dengan belajar yang tekun dan bersungguh-sungguh. Sebagai pelajar, kita diwajibkan untuk belajar yang baik-baik atau yang bagus, yang menghasilkan prestasi yang membanggakan orang tua. Jika kita sudah belajar dengan tekun dan mempunyai prestasi yang bagus, insya Allah orang tua kita akan merasa bahagia, ya. Itu merupakan bentuk-bentuk dari berbakti kepada orang tua. Dalam berbakti kepada orang tua, ada seorang ibu yang sudah mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Bahkan beliau masih merawat kita sampai hari ini. Nah, karena pengorbanannya seperti itu, maka seorang ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ayah. Sehingga ada keterangan yang menyatakan ibumu, 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 baru ayahmu.
Begitu, kemudian selanjutnya, selain berbakti kepada orang tua kita di rumah, di sekolah pun ada pengganti orang tua kita. Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Di sekolah, kita diwajibkan untuk menghormati guru-guru kita, menghargai guru-guru kita, dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita. Kemudian jika guru-guru kita memerlukan bantuan kita, maka kita pun harus membantu guru-guru kita, misalnya dalam menyiapkan proses pembelajaran, dalam menyiapkan kelas agar nyaman, rapi, seperti itu. Itu juga bentuk berbakti kepada orang tua kita yang ada di sekolah. Begitu utamanya berbakti kepada orang tua, termasuk di dalam kewajiban atau fardu ain. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar, akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dan akan mendapatkan karomah selama masa hidupnya. Sehingga dari itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan memberikan kebahagiaan, dengan membantu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, dengan belajar yang tekun, dengan berprestasi, dan menyayangi mereka tentunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai?